Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Syahadat bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasul. Ya Allah, ya Allah, ya rahimal mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, ya Allah, ya Allah, ya rahimal mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati guru-guru kita, orang-orang tua kita. Yang pertama yaitu Al-Ustaz Haji Mahmud Sidi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita cintai juga guru kita Ustazah Hajah Nur Hayati beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Juga yang kita hormati, kita muliakan Cing Haji Guntur, Haji Muhammad Guntur. Apa Haji Muhammad? Masya Allah, baru tak bener namanya itu Haji Muhammad Guntur sekarang. Bener Cing gitu Cing. Subhanallah. Guntur anak Soekarno bukan? Mudah-mudahan Cing kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketua kita yaitu Om Maduli beserta Cimawan. Siapa lagi ya? Para haji, para ustazah, para hujaj, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, cangcing yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak menghilangkan masa hormat saya. Juga kita tidak lupakan yaitu Sahibul Bait, Bapak Ishak atau terkenalnya Bapak Ateng atau terkenalnya Bapak Edo, serta keluarganya, keluarga besarnya. Mudah-mudahan rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita tidak lupakan yang kemarin habis pesta Ibu Neti. Tadi datang mukanya senyum-senyum aja, berarti barokah pestanya. Amin, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwasanya kita disuruh oleh Allah untuk mempertahankan keimanan kita. Jadi kita udah diingatkan terus oleh khotib Jumat, oleh ibu mungkin nama ustazahnya, guru-guru pengajiannya, bahwa jangan kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Cing Wawan kemarin cerita, Cing Wawan ya, bahwasanya ada wali muridnya cerita sama Cing Wawan bahwa suaminya kerja di MNC TV. Jadi disuruh milih apakah tetap beragama Islam atau masuk Kristen tetapi kerjanya ditaikin pangkatnya. Cingnya itu katanya tuh. Akhirnya dia tetap memilih beragama Islam. Kenapa dia meninggalkan kemewahan dunia? Kenapa dia meninggalkan jabatan? Akhirnya dia keluar dari tempat kerjanya. Karena dia memilih yang lebih tinggi lagi, yang lebih banyak lagi, yang lebih mewah lagi, yang lebih sempurna lagi di hadapan Allah, yaitu kenikmatan akhir. Masya Allah. Jadi kita diuji oleh Allah dengan kekayaan kita. Kekayaan ujian bukan Cing Eli, ujian ya. Masya Allah. Seandainya saya punya mobil nih sekarang nih, saya dari sini apa enggak? Ada. Ke puncak. Jalan-jalan. Kalau punya duit apa kagak maksudnya. Lah punya mobil belum tentu punya duit juga, jangan sangka. Jangan sangka loh orang kaya itu punya duit. Jangan sangka loh kita lihat orang yang punya mobil, punya ini, belum tentu juga. Malah orang yang kita tidak sangka-sangka
Saya udah ngalamin sendiri nih proses perjalanan hidup saya, masya Allah. Saya datang ke rumahnya, ya tar, hurufnya duit gua. Tapi saya datang ke rumah orang yang saya anggap selama ini, ya ini makanya kagak bakal bisa ngasih duit gua nih. Ternyata saya dikasih pinjam duit yang saya tidak sangka-sangka. Subhanallah. Jadi janganlah memandang orang itu dengan sebelah mata. Masya Allah. Untuk urusan dunia kita disuruhnya melihat ke bawah, Tapi kalau urusan akhirat lihatlah ke atas. Tapi jangan juga ke atas mulu. Jangan juga ke bawah mulu, tapi harus kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke atas. Baginda Rasul pernah diuji. Kenapa sih kita ceritanya Nabi Muhammad mulu? Lah kan itu sebagai panutan kita, sebagai contoh kita. Kalau saya kan nggak mungkin. Masa dicontohkannya saya contohin ya, saya begini-begini, nggak mungkin. Karena kita disuruh oleh Allah untuk mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kedatangan para utusan orang-orang kafir Quraisy, para pejabat-pejabat tinggi, pejabat-pejabat teras yang mempunyai jabatan-jabatan di militer, jabatan-jabatan di sipil. Diutus oleh orang kafir Quraisy untuk menghadap Nabi Muhammad, untuk mempengaruhi Muhammad agar tidak mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir pada saat itu. Apa ajakannya? Ajakan orang-orang kafir itu ada 4. 1, ya Muhammad, udah deh lu nggak usah deh ngajak-ngajakin teman-teman gua masuk agama Islam. Mendingan lu berhenti aja. Ntar kalau berhenti, saya akan kasih jabatan tertinggi di kafir Quraisy ini, jabatan seorang presiden. Mau nggak Bu, Pak jadi presiden? Mau. Siapa yang nggak mau jadi presiden? Orang Pak Jokowi aja disuruh jadi presiden mau, walaupun sekarang dia cuma sebagai apa? Jokowi sebagai presiden, tapi dia sebagai apa? Bonekanya Megawati. Mau jadi boneka juga, orang gajinya gede. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad hanya terdiam, presiden. Wah enak. Pertama, yang kedua adalah Nabi Muhammad diajukan supaya meninggalkan dakwahnya itu, diusulkan untuk menjadi pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Presiden juga, angkatan bersenjata juga, jenderalnya benar gitu kan, jenderal tertinggi. Kira-kira mau nggak? Nggak. Dia diam aja. Yang ketiga, ya Muhammad, kami orang sini Quraisy bersepakat untuk mengumpulkan harta yang kami miliki untuk diberikan kepadamu agar meninggalkan dakwah Islamiyah. Jangankan itu Pak, Nabi Muhammad aja pernah ditawari nama malaikat Jibril, ya Muhammad, mau nggak nih gunung Uhud ini aku jadikan emas seluruhnya? Kata Nabi Muhammad, gogah, nggak mau. Gunung aja dijadiin emas dia nggak mau, apalagi harta orang kafir Quraisy, kecil. Coba Uni Elvi, kalau Uni Elvi dikasih emas segunung mau nggak? Masya Allah. Oh ya, yang ngasih Bang Yono. Ya Mas Mulyono, masa. Kira-kira Mas Mulyono seminggu dikotopin apa dia main? Waduh. Uni Elvi, ini aku kasih emas 1 batang dah gitu. Udah Mas, nggak usah keluar, seminggu masuk keluar kamar. Hah? Batangnya yang mana? Masuk batang emas. Itu kalau teman saya pernah cerita katanya, siapa pernah cerita? Haji Murdani, di Mas Haji Murdani itu bekas gesekannya aja dikumpulin. Siapa cerita kemarin dia? Tainya aja laku. Tainya emas, itu kan tainya emas digosok-gosok tuh, sama si Daden cerita Daden. Itu ada orang yang tugasnya ngumpulin, nyapuin emas bekas gesekannya disapuin, dikumpulin, jual. Sekarang udah kaya tuh orangnya, tahu siapa namanya itu? Tai emas doang dikumpulin, Masya Allah. Iya, tainya emas kan kuning juga ya. Gesekan emas dikumpulin bekasnya kecil-kecil.
Tapi kalau setiap toko emas dia kumpulin, berapa jadinya itu? Kalau sebulan misalnya, Masya Allah. Harta yang begitu melimpah, seandainya kita yang ada di situ, Bu, dikasih emas, dikasih ini, mau nggak kira-kira? Mau ya, kalau dikasihnya bener mah. Yang keempat adalah ya Muhammad, silahkan dakwahmu dengan kami akan memberikan wanita-wanita yang paling cantik. Kira-kira Cing Haji rumah cantiknya gitu kira-kira. Cantik kan Cing Haji rumah? Oh cantik, kalau enggak Cing Haji Aswad gak mau dong. Ya elah. Kamu pilih yang mana saja nih? Wanita-wanita Arab. Kata Cing Haji Guntur, wanita Arab. Cing Haji gimana? Cantik? Jadi katanya kalau di waktu pergi haji, nelan ludah mulu, cakep-cakep banget katanya di sana. Masya Allah. Hah? Di sana kelihatan nggak itu? Cing Haji yang udah ke Arab, pakai ginian ya? Di dalam aja nggak keluar. Di dalam aja ya. Tapi kan orang Turki, orang mana Mesir pada buka kan? Nah, kata orang sana juga, gua kasih wanita yang tercantik dari Mesir. Mesir itu terkenal dulu Cleopatra, turun-turunan itu cantik-cantik. Tapi apa? Kata Nabi Muhammad, tenang dulu wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kira-kira begitu ya. Saya akan melapor dulu kepada Allah, meminta petunjuk. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dengan suatu terjadinya peristiwa ini. Maka datanglah malaikat Jibril memberikan petunjuk, memberikan tuntunan, yang diturunkanlah surat 109 namanya surat Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kaf. Tunggu Bu, kamu biar kamu Bu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Ayo. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Terus dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ayo. Dan aku tidak akan pernah pula menyembah apa yang kamu sembah. Ayo. Dan kalian tidak akan pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Ayo. Lakum dinakum. Siapa tadi lakum? Lakum dinukum wali. Untukmulah agamamu, untukkulah agama. Cing Idris pernah cerita tuh. Siapa yang pernah cerita tuh? Cing Idris sudah sama ditawarin kerja di Kompas Gramedia. Lo mau nggak Idris jadi manajer di sini Idris? Ini ada bidiknya nggak nih? Ya, dengan syarat lu harus berhenti meninggalkan Islam, lu masuk kepada Kristen. Masya Allah. Bersyukurnya alhamdulillah kita tidak dalam posisi itu. Kalau kita berada posisi itu, di depan kita ada mobil mewah Fortuner, di depan kita sedang berdiri nengok-nengok wanita cantik dari Mesir, harta melimpah, jabatan kita dikasih. Kalau kita ada di posisi itu, kira-kira gimana Kang Jeje? Katakan Kang Jeje, lakum dinukum. Di dalam surat 3 ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam madina wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memilih selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu oleh Allah, dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Berarti kita orang yang beruntung di dalam beragama Islam. Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah selalu dengan banyak-banyak menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Alhamdulillah.
Keluarga kita jamaah subuhnya sudah nambah. Sekarang saya lihat Riki udah rajin banget subuhnya, alhamdulillah. Cing Imin ya, Cing Imin mana? Riki alhamdulillah udah rajin subuhnya. Cing Agun masih kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Cing Ateng kagak pernah lihat saya subuhnya. Cing Ateng mana Cing Ateng? Kang Jeje dah apa lagi kerjanya sibuk banget Kang Jeje. Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau subuh sering berantem sama anak saya tuh, masih susah ya. Tapi kadang-kadang berhasil sebulan sekali. Ayo bangun Fadil. Atau bulan depannya pas Kamil ganti-gantian. Masya Allah, ya Pak ya, berat kita jadi orang Islam ini, godaannya, cobaannya, ujiannya, karena setan selalu menggoda kita. Setan yang berbentuk manusia, setan yang berbentuk HP. Adakah setan berbentuk HP? Tuh, Cing Haji Guntur cerita, Cing Haji Ustazah Amrina aja malam-malam jam 11 masih main WA. Cekang Ustazah sekelas Ustazah masih main WA. WA lah itu kucing bisa sembahyang lah, kucing sembahyang lah, kita agak sembahyang, malu kita. WA itu kata saya setan gitu. BP dulu BP terkenalnya, sekarang WA. WA artinya apa sih saya lihat? WA artinya apa sih? WA. WhatsApp. Oh iya, WA itu WhatsApp. WhatsApp artinya apa sih? Lah nenek-nenek main WA coba. Tetapi kalau kita bisa memanajemennya, insya Allah kita hidupnya menjadi barokah. Cuman kadang-kadang WA itu kalau malam Jumat gambarnya ibu-ibu pada joget, bapak pada joget, anjing pada joget. Makanya tuh kita harus waspada. Apakah itu bukan setan, Cing Wawan? Setan. Lah gambar dikirimin sama kita, lah kan kita ustadz, kelihatannya juga malu. Lah nenek-nenek lagi dicemplakin sama anak muda, kan kita malu lihatnya. Kagak dilihat tapi dikirim. Ya Allah. Makanya tidak ada istighfar mulu, istighfar dah. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, saya kira demikian saja. Intinya, marilah kita pertahankan ke agama Islam kita ini, sebarkan ke anak cucu kita, sebarkan ke lingkungan kita, sebarkan ke negara kita, sebarkan ke gubernur kita. Ya, alhamdulillah gubernur kita mah Banten terpilihnya Wahidin Halim, orang Islam, alhamdulillah. Kalau punya saudara di Jakarta, tolong kasih tahu, jangan sampai memilih pemimpin bukan beragama Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, jangan sampai dipilih. Pilihlah orang yang beragama Islam. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.